Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Ini doa datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan kami rindu bersekutu, bawaku lebih bawakan Tuhan lebih dekat lagi di dalam. Oh ya Bapa kasih nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari saudara naikkan nyanyian ini dengan konsentrasi. Oh ya Bapa kasih terus. Oh ya Bapa kasih oh ya Bapa kasih datang pada Yesus saudara. Terima kasih Tuhan, satu kerinduan kami, Tuhan tinggal di dalam Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat denganmu. Bukan suaranya, tutup matanya saudara, datang pada Yesus. Tuhan, kami haus, kami lapar akan Tuhan, kami lelah hidup jauh dari Tuhan, kami capek hidup jauh dari Tuhan, kami capek hidup mengandalkan diri kami sendiri. Pagi ini Tuhan, ini doa kami. Buka suaranya saudara. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu Tuhan Yesus, lawat siap kami. Lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for
power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Penuhi setiap kami ya Tuhan Yesus. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Sembah Dia saudara di minggu pagi ini. Datang pada Yesus sekarang. Yes, kami kumpul ya Tuhan. Kami hadir ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Yesus. Tuhan, pulihkan setiap kami. Oh yalah, bawa kami Yesus. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Buka suaranya saudara doa. Yang rindu, yang haus, yang mengasihi Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami rindu Tuhan. Oh yalah bakasyalah bala 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 bala. Oh yalah bakasyalah bala 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 bala. Oh yalah bakasyalah bala 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 bala. Penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi, penuhi, penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Saudara, saya rasakan hadirat Allah kuat. Ada kuasa kesembuhan sekarang. Mungkin ada di antara saudara yang hadir. Saudara sedang sakit. Saudara yang hadir di menara di ibadah raya ini. Dimanapun saudara berada sekarang. Saudara bisa berdoa sekarang. Atau orang yang saudara kasih sedang sakit hari ini. Oh yalah bakasyalah, pengurapan Allah turun tengah-tengah kita. Saudara tutup matanya, boleh berdoa sekarang. Saya mau berdoa buat saudara yang sakit sekarang. Oh yalah bakasyini mila bala 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 bala. Dalam nama Yesus. Oh yalah bakasyalah bala 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 bala. Oh yalah bakasyalah bala bala bala. Kuasa kesembuhan, kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara buka
suaranya doa. Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Ingat anak-anakmu ini Tuhan. Ingat Tuhan. Dalam nama Yesus. Segala roh sakit penyakit. Segala roh sakit penyakit. Aku perintahkan. Pergi dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Oh ya lama. Terima saudara, terima urapannya, terima. Dalam nama Yesus. Baik saudara yang ada dalam gedung gereja ini maupun saudara yang ada di rumah-rumah, terima urapannya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Api. Dalam nama Yesus. Surga terbuka dalam nama Yesus. Terobosan terjadi atas hidup. Ketahuilah, lihatlah. Oh ya lama kasih lama. Saudara lihat mujizat itu, terobosan itu, berkat itu dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terus, Yesus, perbuatannya besar, pujilah perbuatannya besar. Buka suaranya, yes. Izinkan dia bekerja sekarang. Yes. Izinkan kuasa Allah bekerja. Perbuatan yang besar terjadi atas hidup saudara, atas keluargamu, atas kota kita, atas bangsa kita. Yes. Buka suaranya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Tutup mata tetap saudara. Aku berdoa saudara bisa lihat Tuhan akan menambahkan engkau. Tuhan akan melipat gandakan engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Yes. Pekerjaanmu, karirmu. Yes, studimu. Yes. Usaha pekerjaanmu. Dia memberkati pelayananmu. Yes. Lihat saudara, harapkan, doakan. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terobosan. Dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih lama. Mujizat terjadi. Oh ya lama kasih lama. Dalam nama Yesus. Dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, Sang Raja.
Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh fellowship dengan Engkau sendiri ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu saat ini. Makasih. Biarlah Tuhan berkenan dengan penyembahan kami. Tuhan berkenan dengan pujian penyembahan ini Tuhan. Kami mau beri atau dengan segenap hati kami. Saudara yang ada di gereja, ruangan gereja ini, saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun saudara berada, saudara sembah, beri penyembahan buat Dia. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, ready worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Sembah Dia. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, ready worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Kudus, 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 kudus kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Makasih Tuhan kehadiran. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Tuhan sembuhkan setiap luka di hati kami, setiap kegelisahan. Terima kasih Tuhan, setiap ketakutan Tuhan lenyapkan. Engkau berikan kami damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Beri kami damai sejahtera-Mu. Beri kami iman ya Tuhan, untuk bisa percaya kami punya Allah namanya Yesus. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sayang sama kami. Engkau Allah yang mau turut bekerja ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami, setiap perkara yang kami hadapi. Tuhan, satu yang kami minta, beri kami hati yang bisa menyembah-Mu, hati yang bisa bersyukur kepadamu, hati yang bisa mengagumi Tuhan. Oh ya la bakashin milah bala bala. Oh ya la bakashin bala bala. Oh ya la bakashin milah bala 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 bala. Sembah Dia saudara, minta hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti warna
yang kami minta Tuhan. Dalam penyembahan, dalam hadirat-Mu, beri kami hati yang lemah lembut seperti Tuhan. Hati rendah hati seperti Tuhan. Murah hati seperti Tuhan. Baik hati seperti Tuhan. Tuhan, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, beri hati-Mu Tuhan buat setiap kami. Bukankah penyembahan kami, penyembahan adalah pertukaran hati. Hati kami ditukar dengan hati Tuhan. Kalau kami bisa lemah lembut rendah hati, jiwa kami tenang, jiwa kami tenang, jiwa kami tentram. Kalau kami tenang Tuhan, kami tahu ada kuasa yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan setiap kami roh hikmat, wahyu, akal budi pada sorgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus saudaraku. Silakan saudara. Shalom. Luar biasa kita menikmati hadirat Tuhan. Hari ini kita kumpul saudara di gedung gereja ini. Ya, saya merasakan bobot hadirat Tuhan, bobot penyembahan dan hadirat Tuhan tuh makin meningkat. Katakan amin saudara. Karena apa? Satu, saya lihat kita ini udah 8 bulan ya. 8 bulan gak ngumpul. Saudaraku, kita kumpul dengan protokol kesehatan. Saudara datang tadi cuci tangan, lalu di-tag ya panasnya oleh petugas keamanan, lalu sama pengerja di-tag lagi sampai 2 kali. Lalu semua pakai masker, harus pakai masker, duduk juga jaga jarak semuanya. Kapasitas yang 3.000-an cuman bisa dimuatin cuma sekitar 600-an orang. Saudaraku, tapi itu semua tidak mengurangi daripada kebebasan kita untuk menyembah Tuhan. Katakan amin saudara. Saya rasakan kuasa Allah sedang bekerja tengah-tengah kita. Saya percaya mujizat sedang terjadi di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Saya juga ucapkan terima kasih untuk kesetiaan daripada saudara yang hampir setiap hari dari Selasa sampai hari Minggu, Senin libur, hadir terus di Menara Doa. Wah, itu benar-benar tayangan Menara Doa bisa menjadi dampak, menjadi berkat buat banyak orang, bagi setiap orang yang berbahasa Indonesia. Bukan cuma yang di Palembang, tetapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di keluar daripada Indonesia. Saudara-saudara kita yang di Sabah, Sarawak, saudara yang di Malaysia, yang bukan orang Indonesia, mereka juga menikmati daripada ibadah-ibadah ini dan diberkati. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Saya percaya saudara, ya kan, bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita. Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tuhan ingin bawa saudara, bawa setiap kita lebih daripada hari ini. Yang percaya katakan amin. Ini yang Tuhan taruh lagi di hati saya. Tuhan kasih firman saudara dalam Ulangan 1. Ulangan 1 ayat yang ke-6. Saudaraku, ini dia ayatnya. Saya akan ajak saudara untuk melihat Ulangan pasal 1 ayat 6 sampai 8 dulu. Nanti ayat 8, 9 sampai 11 nanti. Mari kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian, baca yang keras. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Coba ulangi lagi kata-kata kalimat ini. 1, 2, 3. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, kata Tuhan. Majulah. Ada perintah di sini. Ada perintah dan janji. Majulah, berangkatlah, pergilah ke gunung orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ini daerah apa? Ini namanya Kanaan, saudara. Inilah tanah perjanjian. Tuhan bilang pergi tanah perjanjian. Gunung Horeb itu gunung Sinai, ya kan? Di pegunungan ada gunung Horeb.
Saudara, itu Sinai. Ya. Terus ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan, yakni Abraham, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka, kepada keturunannya. Ayat 9, saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak. Dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Ayat 11, baca yang keras. 1, 2, 3. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepada kamu. Yang percaya katakan amin. Dalam tempo saudara 30 menit ke depan saya ingin sharingkan ayat-ayat ini. Ini yang Tuhan taruh. Saya percaya bahwa Tuhan menghendaki kita semua hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Siapa yang percaya? Coba lambaikan tangan, saudara. Ya, Tuhan senang untuk memberkati kita. Tuhan senang melihat kita hidup dalam kelimpahan. Siapa yang mau hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan? Coba lambaikan tangannya, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita ini perlu berdoa. Kita perlu mengharapkan. Kita juga perlu melakukan, saudaraku, sesuatu yang lebih besar lagi dari hari ini. Itu yang Tuhan mau. Saya berdoa secara khusus setiap hari saya berdoa. Biarlah Tuhan terus melindungi setiap kita, memberkati setiap kita. Katakan amin, saudaraku. Nah, ada satu ayat ini yang jadi rema buat saya. Dan ayat inilah yang menjadi judul daripada khotbah saya pada hari ini. Yaitu apa, saudara? Ulangan 1 ayat yang ke-6. Tinggal telah cukup lama. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Ya, kalau mau hitungan waktu, sudah masuk berapa? 8 atau 9 bulan pandemi ini. Saudaraku, udah cukup lama kita ada di gunung ini. Katakan amin. Saya sudah mengerti arti kata gunung. Sudah sering dengar khotbah tentang arti gunung. Aku melayangkan mataku ke atas gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ini bicara apa gunung? Gunung seringkali bicara tentang apa? Pergumulan. Gunung bicara seringkali kesulitan. Mungkin di tahun 2020 ini adalah tahun yang paling sulit buat saudara. Buat setiap kita semuanya. Ini tahun paling sulit. Tapi ini gunung. Tuhan bilang telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Saudaraku, gunung bisa bicara tentang setiap ikatan. Yang saudara ingin lepas dari ikatan ini. Kesedihan-kesedihan, kesusahan-kesusahan, luka-luka. Yang membuat saudara tidak ada sukacita. Kegagalan yang saudara sedang alami. Keterpurukan. Sakit. Saudara yang mengakibatkan. Beberapa saudara di masa ini benar-benar. Kayaknya datang bertubi-tubi. Saudaraku, Tuhan berkata. Ini firman Tuhan buat saudara. Tuhan, kita tidak bisa lihat Tuhan. Tapi Tuhan bisa lihat kita. Dia lihat saudara. Dia tahu keadaan saudara. Dan hari ini seperti Tuhan sudah berfirman kepada orang Israel. Dia berfirman kepada saudara. Dia mau bicara buat setiap kita di sini sekarang. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Telah cukup lama. Aku tahu kamu ingin pergi bergerak. Aku udah capek dengan keadaan seperti ini. Dengar baik saudara, hari ini saya ingin kuatkan saudara. Saya akan memberitakan kabar baik buat saudara. Ayat 7 ini juga firman buat saudara. Tuhan berkata apa? Majulah. Maju.
berangkatlah, pergilah. Kalau udah sekian lama dulu kita disuruh jadi kaum rebahan, rebah aja cukup, itu udah bantu pemerintah. Sekarang kita harus maju, kita harus bangun, jangan rebahan lagi. Katakan amin saudaraku. Ini waktunya tidak rebahan, ini waktunya maju, berangkat, pergi kata Tuhan. Yang mau katakan amin. Coba ucapkan lagi, ulangi saya. Baik saudara yang ada di gedung gereja ini, maupun saudara yang mengikuti lewat YouTube channel Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Katakan bersama saya, majulah. Sekali lagi, majulah. Berangkatlah. Pergilah. Ini perintah Tuhan. Kemana? Ke tanah perjanjian. Ke tempat di mana Tuhan ingin saudara berada di sana. Katakan amin saudaraku. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Ini Tuhan itu perintah. Terus apa? Bukan cuma dia kasih perintah, tapi dia juga kasih jaminan. Ayat 8 Tuhan katakan begini. Ketahuilah. Ya, ketahuilah. Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Saudara bisa bayangkan apa kata ketahuilah? Ya kan? Masukilah. Dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Siapa nih saudara mau maju, berangkat dan pergi? Siapa yang di antara saudara mau? Katakan amin. Masuk tanah perjanjian. Tuhan sudah siapkan satu janji. Doa kita, inilah saatnya Tuhan mau jawab. Setiap usaha-usaha yang selama ini belum mendapatkan hasil, inilah saatnya Tuhan akan berikan saudara hasil itu. Tuhan bilang, aku sudah tahu keadaanmu. Sudah cukup lama kamu berada di gunung ini. Sekarang waktunya bangkit, maju, berangkat, pergi ke tanah perjanjian. Katakan amin. Tuhan bilang, ketahuilah. Ketahuilah. Apa? Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah. Saudaraku yang seperti ini 3 kata kunci untuk mendapatkan janji Tuhan. Yaitu apa? Ketahuilah, aku sudah menyerahkan ke ini. Artinya apa? Saudaraku, percayalah. Lihatlah. Atau kecaplah dan lihatlah. Ya, percayalah atau lihat. Kalau kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan buat kita. Di dalam apa? Dalam roh, tutup mata, bisa lihat. Makanya saya bilang, lihat coba Tuhan berkatin. Setelah itu saudara, ini dasar. Dia akan tuntun kita. Dengan apa? Untuk apa? Memasuki, bertindak sesuai dengan apa? Perintah Tuhan. Lalu apa saudara? Duduki. Itu artinya selesaikan. Ketahuilah. Siapa yang pernah nerima selembar cek? Saudaraku. Mungkin ada di antara saudara yang pernah menerima selembar cek. Kalau saudara menerima selembar cek, mungkin nilainya berapa? Yang agak gede dikit lah ya. 100 miliar itu pernah. Atau 100 juta. Atau 10 juta atau 1 juta. Pokoknya nilainya berapapun saudaraku. Kalau buat saudara nggak nendang kalau 1 juta. Berapa bilang nendangnya berapa? 100 juta. Atau 1 miliar atau 100 miliar. Ketika saudara terima cek ini. Sebenarnya tuh orang yang nulis cek bilang, ketahuilah. Aku sudah kasih duit itu kepada kamu. Saya bisa ngerti? Bisa bayangkan nggak? Bayangkan? Katakan amin. Waktu saudara terima cek senilai 100 juta rupiah. Si penulis cek bilang, ketahuilah aku sudah menyerahkan negeri itu kepada kamu. Sudah bisa dapat bayangannya sini? Katakan amin. Kalau saudara sudah bisa dapat bayangannya, katakan amin. Saya mau dengar. Katakan amin. Setelah itu dia bilang, masukilah. Masukilah apa di sini? Masukilah dan dudukilah. Ya kan, negeri yang dijanjikan Tuhan itu maksudnya apa? Ya pergi ke bank. Tulis formulir. Ya kan? Untuk pencairan cek itu. Lalu serahkan. Maka saudara dah dapatkan uang itu. Katakan amin saudaraku. Ini maksudnya Tuhan. Prosedurnya sama dengan menerima cek. Hari ini saya mau kasih tahu. Tuhan bilang, aku sudah tahu. Sudah lama kamu tinggal dalam keadaan ini. Tuhan sudah tulis. Kalau orang tulis cek, dia sedang menulis apa? Sebuah janji. Untuk kasih duit ke saudara. Setuju katakan amin? Ya kan? Manusia bisa berjanji. Tetapi kalau janji Tuhan itu lebih kuat daripada janji manusia.
Hari ini dia berjanji. Ada janji Tuhan buat saudara. Dia tidak cuma berjanji untuk bawa saudara ke tempat yang dia kehendaki. Dia ingin memberikan sesuatu yang saudara tidak pernah duga. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata. Gak pernah didengar oleh telinga. Bahkan yang gak pernah timbul dalam hati. Tuhan akan berikan itu buat saudara. Yang percaya katakan amin. Ini dia saudaraku. Bagian kita adalah apa saudaraku? Di sini. Saya ingin ajak saudara untuk baca ayat 9, 10 dan 11. Di sini dikatakan apa? Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian. Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak. Sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Ayat 11. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepada kamu. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, rupanya nih dari kata-kata ini tadi yang kita baca. Tujuan Tuhan bukan ke Gunung Horeb. Walaupun di Gunung Horeb mereka sudah dapat apa saudara? 10 hukum Tuhan. Pentakosta, di hari Pentakosta. Saudara, tujuan Tuhan bukan cuma sekedar saudara percaya Yesus, diselamatkan, penuh Roh Kudus, saudara bisa berbahasa roh. Tapi Tuhan ingin bukan cuma di Gunung Horeb mengalami pengalaman Pentakosta. Tapi Tuhan mau bawa saudara kemana? Ke Gunung Sion. Katakan Gunung Sion. Gunung Sion. Itulah tanah perjanjian. Itulah tanah perjanjian buat setiap kita. Tapi untuk pergi ke Gunung Sion, Tuhan tahu itu berat, itu sulit. Kita nyanyi lagu. Kita minta. Ku rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Rupanya saudara, poinnya di sini, message yang begitu kuatnya adalah apa saudara? Kenapa Tuhan mau membawa orang Israel keluar dari Gunung Horeb? Karena Tuhan bilang gini, kamu nih sekarang udah cukup banyak. Dari keluar dari Mesir ke padang gurun sampai ke Gunung Horeb, kamu tuh udah cukup banyak sekarang. Tuhan sudah membuat kamu begitu banyak. Tapi dengar baik, Tuhan akan menambahkan kamu 1000 kali lipat. Dari hari ini dia akan menambahkan, ada satu kata-kata yang kuat sekali saudara. Di dalam ayat yang 11. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lipat dari jumlahmu sekarang. Dan apa saudara? Memberkati. Kalau Tuhan menambahi, Tuhan pasti juga menyertai dengan apa? Berkat. Katakan amin saudara. Apa artinya di sini? Saya dapatkan pengertian tadi waktu duduk. Saudaraku. Dia akan melipat gandakan apa yang ada sekarang. Baik secara rohani. Tuhan tidak mau saudara kehidupan rohaninya begini-begini aja. Pas-pasan rohaninya. Tuhan mau saudara semakin bertumbuh iman rohaninya. Katakan amin. Imannya, pengharapannya, kasihnya, pelayanannya, kerendahan hatinya, kelemah lembutannya, kesabarannya, kebaikannya. Buah rohnya makin bertumbuh. Karunia Roh Kudusnya makin bertumbuh. Itu yang Tuhan mau. Yang ngerti katakan amin. Tambahkan. Tuhan juga mau dari sisi fisik jasmani. Sehat. Saudara makin sehat sekarang. Itu yang Tuhan mau. Supaya saudara makin sehat sekarang. Yang ketiga kehendak Tuhan adalah hubungan kita. Gak bisa kita hidup seperti katak dalam tempurung. Segitu-gitu aja.
Tuhan mau saudara punya kualitas hubungan di keluarga makin meningkat. Kualitas hubungan saudara dengan sesama makin meningkat. Setelah kualitas meningkat, karena ada kasih dan komunikasi. Kualitas hubungan itu namanya keintiman, intimasi. Kasih dan komunikasi yang bagus. Juga nanti kuantitasnya, saudara akan dikenal banyak. Ini yang Tuhan mau. Karena apa? Relasi selalu berkaitan erat dengan apa? Rezeki. Katakan amin. Yang keempat, Tuhan juga mau menambahi saudara dengan keuangan. Katakan amin. Bisnis saudara, Tuhan akan perluas. Tuhan akan lipat gandakan omsetnya. Yang percaya katakan amin saudara. Karir saudara gak segini aja. Tuhan akan tingkatkan karir saudara. Studi anak-anak saudara. Masa depan saudara. Tuhan bilang, sudah cukup lama kamu ada tinggal di gunung ini. Beberapa bilang aku sudah nyaman dengan keadaan ini. Saudara, Tuhan bilang enggak harus, aku mau nambahkan lebih lagi. Beberapa bilang aku gak bisa keluar dari gunung ini. Terlalu berat ikatannya. Tuhan bilang tidak, kamu harus keluar dari gunung ini. Karena aku punya rencana di sana. Di gunung Sion itu. Yang percaya katakan amin. Coba saudara mulai sekarang. Saudara bisa bayangkan. Di dalam diri kalau saudara bisa melihat. Ketahuilah. Tuhan bilang ketahuilah. Gak segini-gini aja. Tuhan bilang gak segini aja. Secara rohani gak segini. Secara jasmani gak segini. Saudara, Tuhan mau tambahkan 1000 kali. Saya pakai istilah urapan 1000 kali lipat. Saudara harus minta pengurapan 1000 kali lipat. Bahkan lebih lagi. Ini level urapan Roh Kudus yang tertinggi yang Tuhan sediakan di era Pentakosta yang ketiga. Yang percaya katakan amin. Inilah yang Tuhan mau siapkan. Inilah yang sudah Tuhan sediakan. Dia mau curahkan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Jadi dalam kesempatan saat ini saudara, saya ingin dorong saudara. Saya ingin dorong saudara. Saya ingin dorong lagi. Lebih kuat lagi kata-katanya. Kalau bisa saya perintahkan saudara lah. Untuk doa. Seperti doanya siapa? Perintah Tuhan dari Yeremia 3:33. Berseru kepadaku. Ya kan? Aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal yang besar. Hal-hal yang tidak kamu pahami. Ini Tuhan. Kalau kita mau minta hal yang besar, Tuhan aku minta lebih besar lagi. Pakai aku lebih lagi Tuhan. Katakan amin saudara. Saya bisa lihat anak. Tuhan, biarlah Tuhan pakai aku untuk bisa didik, besarkan, dampingi anak ini. Sampai dia mandiri selesai. Dia bisa bergantung berjalan bersama dengan Tuhan. So bisa arahkan ke sana. Tuhan aku mau ini selesai. Ini selesai Tuhan. Aku mau dipakai lebih lagi. Untuk banyak orang. Kalau hari ini saudara bisa nanggung 5 orang. Nanggung 50 orang. Saudara minta beri lagi yang besar lagi Tuhan. Kalau saudara sudah memuridkan. Saudara sudah punya karyawan. Ya kan sekian orang. Minta lebih lagi Tuhan. Katakan amin saudara. Ini yang Tuhan mau. Satu hari ketika ditanya oleh Elia. Aku mau naik ke surga. Dipanggil Tuhan naik ke surga. Kamu mau minta apa? Dia tanya kepada Elisa bujangnya. Elisa bilang aku mau minta 2 bagian dari rohmu. 2 bagian daripada rohmu. Kalau engkau melakukan sekian kali mujizat dalam hidupmu. Kalau sekian ini. Tuhan, kuasa Tuhan bekerja selama hidupmu. Aku minta 2 kali itu. Aku minta lebih lagi. Jawaban Elia bilang apa?
permintaanmu ini sukar. Tapi kalau kamu bisa melihat aku terangkat naik ke surga, maka kamu akan dapatkan jubah itu. Saudara seminta itu. Seperti Elisa minta dan Elisa dapatkan. 2 kali lipat dia dapat. Yang mengerti katakan amin saudara. Kenapa? Saya khotbah ini udah khotbah yang berapa kali tema ini. Saudaraku Yesus, saya selalu minta Tuhan, lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Supaya banyak orang bisa diselamatkan lewat pelayanan ini. Katakan amin saudara. Lewat gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Bisa menjangkau ya kan bangsa-bangsa. Orang-orang yang berbahasa Indonesia. Lebih banyak diselamatkan. Lebih banyak lagi disembuhkan. Katakan amin saudara. Ini lebih banyak lagi kita bisa Tuhan tuntun kita dengan bukan rohani. Buka tanah, buka kebun. Untuk kasih makan ini lebih banyak lagi orang. Selama ini sudah kita lakukan ini. Teman-teman, lebih lagi lakukan. Lebih lagi lakukan. Saya ingin, jangan sampai masa pandemi, masa resesi, membuat kita tenggelam. Tidak, ini firman Tuhan katakan. Ya kan, sudah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Sekarang Tuhan bilang maju. Ya saudara, ayo maju, berangkat, pergi ke sana. Ketahuilah, aku sudah serahkan. Aku sudah berikan itu buat saudara. Katakan amin saudara. Karena kita sedang berdoa, ada minta. Markus 11 ayat 24 katakan apa? Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan padamu. Tuhan bilang ketahui, aku sudah beri. Walaupun kenyataannya belum kita terima. Seperti terima cek. Saudara terima satu kertas tulisan 100 juta. Duitnya belum ada. Tapi saudara sudah dapat ceknya. Itu bukan berarti saudara tidak punya uang. Saudara sudah punya uang 100 juta ini. Katakan amin saudara. Saya sudah dapatkan janji Tuhan ini. Untuk apa? Kata kuncinya adalah apa? Tuhan mau kasih pengurapan buat saudara. Siapa yang mau dapatkan pengurapan? Coba lambaikan tangan. Pengurapan itu sudah turun sekarang. Katakan amin saudara. Pengurapan itu sudah turun atas saudara. Yang percaya katakan amin. Untuk apa pengurapan itu? Saya percaya kuasa urapan Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Untuk apa? Yang pertama, supaya kita bisa melakukan apa? Tugas-tugas. Tanggung jawab. Tanggung jawab saya sebagai apa? Sebagai seorang ayah untuk 2 orang anak. Sebagai seorang suami untuk istri, tanggung jawab. Yang melampaui kesanggupan saya gak sanggup. Tapi biarlah Tuhan berikan saya kesanggupan. Oleh karena itu saya selalu berdoa minta beri saya kuasa-Mu, beri saya hikmat-Mu, beri saya urapan 1000 kali lipat. Katakan amin saudara. Tugas saya sebagai gembala jemaat di sini. Tiap hari saya harus khotbah di menara doa. Tidak sanggup saudara. Ini melampaui kesanggupan saya. Siapa yang nyusun khotbah tiap hari? Saudaraku. Gak bisa yang itu aja. Doakan jemaat lewat YouTube setiap hari. Karena Tuhan beri saya passion. Tuhan beri saya passion. Tuhan bilang, jangan rebahan terus Sabta. Ini waktunya maju. Saya mau ngomong sama saudara. Ya kan, gembala saudara aja gak rebahan terus ini. Ayo saudara ambil peran saudara. Katakan amin. Bangun, bangkit. Urapan ini perlu untuk melakukan tugas. Saudara sebagai businessman, sebagai karyawan, sebagai mungkin ASN, aparatur sipil negara, saudara sebagai aparat kepolisian, apapun tugas saudara. Kita butuh tiap hari doa, minta pengurapan 1000 kali lipat. Katakan amin saudaraku. Ini yang Tuhan mau beri. Sebagai seorang pelajar, mahasiswa, saudara perlu tiap hari doa minta ini. Semangat. Supaya secara rohani, jasmani, social life maupun keuangan turun tuh berkatnya. Katakan amin. Untuk apa pengurapan ini? Untuk menyelesaikan masalah, pergumulan hidup yang melampaui. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan. Siapa dari saudara mengalami pergumulan, kesulitan, karena gak kuat, melampaui kemampuan. Kalau saudara berdoa, Tuhan bilang aku
berseru kepadaku. Kalau kita berseru sama Tuhan, Dia pasti akan jawab. Dia akan berikan kepada kita apa? Hal-hal yang besar. Hal besar. Ini pengurapan 1000 kali lipat. Katakan amin. Supaya kita bisa selesaikan ini satu-satu. Bukan jadi terpuruk mentalnya, imannya. Untuk melakukan pelayanan yang penuh hikmat dan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya kasih contoh, beberapa contoh saudara di Alkitab. Ya kan, ada orang yang bernama Simpson. Saudara pernah dengar nama Simpson? Ya, ada filmnya sih ya, film Indonesia. Samson apa? Samson Betawi. Siapa yang pernah nonton Samson Betawi? Itu bintang filmnya saya Benyamin S ya, saya ingat. Ini kalau di Alkitab jadi dia seperti kayak ini kan saudaraku. Tapi ini Simpson. Ini seorang hamba Tuhan. Kita tahu bahwa Simpson ini adalah orang yang sangat kuat. Dipanggil Tuhan tuh jadi hakim untuk di Israel untuk melawan orang Filistin yang menjadi musuh Israel, umat Tuhan. Saudaraku, Alkitab jelaskan, saudara, dengan seorang diri Simpson itu bisa menaklukkan 1000 orang Filistin. Hanya dengan apa, saudara? Sebuah rahang keledai. Dia bisa bunuh 1000 orang sendirian, saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Tetapi ya karena Simpson ini hidupnya, saudaraku, hidup menurut keinginan nafsunya sendiri. Sehingga Alkitab cerita bahwa dia ketemu yang namanya Delila. Delila memperdaya dia. Sehingga pada waktu itu saudara, Simpson ditangkap oleh orang Filistin. Lalu matanya dicungkil. Lalu dia diperbudak untuk bekerja, saudara. Ya kan? Keliling gitu saudara. Di akhir hidupnya Simpson berdoa. Berdoa dan minta sama Tuhan, saudaraku. Dia bilang, Tuhan beri saya kekuatan yang lebih besar. Ini yang terakhir, aku minta yang lebih besar. Supaya aku bisa mengalahkan musuh dalam jumlah yang lebih besar lagi. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Sekalipun Simpson sudah jatuh, Simpson sudah gagal. Ketika Simpson minta kekuatan untuk menaklukkan musuhnya, Tuhan berikan pengurapan itu. Alkitab bilang saudara, yang dibinasakan oleh Simpson, orang-orang Filistin, pada waktu akhir hidupnya jauh lebih banyak, ya ke saudara, jauh lebih banyak daripada waktu dia masih hidup. Saudara, di sini kita bisa melihat saudara, di akhir hidup Simpson, ya kan, Simpson berdoa, Tuhan ingat akan dia. Dia minta apa? Urapan 1000 kali lipat. Dan yang lebih besar lagi. Saudara tahu gak? Simpson masuk surga atau tidak? Masuk surga atau tidak? Ibrani 11. Kalau saudara baca, Simpson namanya disebut. Kalau namanya disebut, saya percaya anugerah Tuhan menyelamatkan dia. Kenapa dia minta? Dia bertobat di akhir hidupnya. Waktu dia bertobat, dia minta Tuhan urapi aku sekali lagi untuk bisa taklukkan musuhku. Daud, saudara, Gideon yang kedua. Gideon, saudara lihat di sini. Gideon punya urapan untuk menaklukkan roh Median. Orang Median adalah, roh Median ini roh yang saudara gini, yang menghantam daripada hasil panen. Pada waktu mau panen itu dihantam. Ini bicara apa? Yang membuat bangsa Israel tuh melarat. Ini roh Median ini roh yang menyerang dari sisi ekonomi. Yang melumpuhkan Israel. Saya percaya roh Median juga bekerja sekarang. Hari Sabtu kemarin dalam doa puasa, saya khotbah. Salah satu penghalang daripada doa adalah apa? Kekuatan kuasa gelap. Spirit. Roh jahat yang menyebabkan, iblis yang menyebabkan Ayub. Seluruh hartanya habis. Anaknya mati. Dan apa saudara? Ayub kena penyakit. Saudaraku, roh Median yang bekerja di Israel, yang membuat orang Israel melarat, roh yang sama ini sedang bekerja di masa pandemi ini. Oleh karena itu saudara, seperti Gideon, kita harus berperang menurut prinsip Alkitab. Pada waktu itu Tuhan suruh Gideon perang lawan Egypt. Perang itu, spirit itu, supaya Israel diberkati lagi. Apa yang dibuat saudara? Terkumpul 32.000 orang. Tuhan bilang ini kebanyakan.
Suruh pulang. Yang pulang 22.000. Tuhan bilang sisa 10.000. Tuhan bilang 10.000. 10.000 orang yang ngumpul. Tuhan bilang kebanyakan. Saudaraku, potong lagi. Jadi berapa? 300 orang. Saudara tahu apa strateginya? Saudaraku, Tuhan bilang kamu bawa buyung dan pelita. Buyungnya dihancurkan supaya pelita, sinar pelita bisa menyala. Lalu setelah itu kamu tiup sangkakala. Ini strategi. Artinya apa saudaraku? Untuk mengalahkan roh Median. Tuhan bilang begini. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan. Kesulitan. Ada sesuatu yang meremukkan di dalam. Tapi Tuhan bilang, pelita jangan padam. Pelita saudara harus menyala. Roh saudara harus menyala-nyala. Katakan amin saudara. Kalau pelita tetap menyala. Itu artinya saudara tetap pegang firman Tuhan. Cari firman Tuhan. Rohnya menyala-nyala. Katakan amin saudara. Artinya apa? Kebaikan hati kita. Biarlah diketahui oleh. Walaupun kita susah. Kita tetap mau bantu banyak orang. Katakan amin saudara. Yang kedua adalah. Suruh bawa sangkakala. Tiup sangkakala. Ini bicara apa? Ucapan syukur. Pujian. Penyembahan. Perkataan-perkataan nubuatan. Itu harus terus. Saya percaya. Roh Median hari ini kita patahkan dalam nama Yesus. Semua saudara diberkati. Semua saudara diberkati. Dalam nama Yesus. Tidak ada lagi orang miskin tengah-tengah kita. Dalam nama Yesus. Tuhan berikan pengurapan ini. Tuhan beri pengurapan ini. Dalam nama Yesus. Yang ketiga saudara, Daud. Daud itu saudara. Ya. Dia punya urapannya luar biasa. Ketika Daud kembali pulang dari peperangan, para wanita merayakan kemenangan Daud dengan bernyanyi gini saudara. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berapa? Berlaksa-laksa. Apa artinya di sini? Saudara, saya tuh baca begini saudara. Baca ceritanya dari sisi yang lain. Kenapa Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa? Lebih banyak daripada Saul. Karena Daud seorang yang haus, yang lapar akan Tuhan. Kalau orang yang haus, lapar sama Tuhan, kayaknya Tuhan aku mau lebih lagi kemenangannya. Untuk bisa, aku mau lebih lagi Tuhan pakai. Dampaknya apa? Tuhan berikan pengurapan yang lebih. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Hari ini saya ingin tanya sama saudara. Sekali lagi saya tanya. Apakah saudara sudah pernah berdoa? Kalau belum saudara doa, tiap hari doa. Minta Tuhan berikan urapan 1000 kali lipat. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Apakah saudara berdoa? Tiap hari doa. Minta. Biar Tuhan melimpahkan kebaikan dan kemurahannya. Tiap hari doa minta. Anugerah yang makin besar. Anugerah makin besar. Kuasa makin besar. Hikmat makin besar. Dilimpahkan buat setiap saudara. Katakan amin. Ini penting tiap hari minta ini lebih besar. Untuk apa? Supaya kita bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Katakan amin. Supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah besar yang melampaui kemampuan kita. Supaya kita bisa menyelesaikan pelayanan yang Tuhan berikan. Katakan amin saudara. Nah sekarang pertanyaannya begini. Apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa dapatkan janji Tuhan itu? Saya ulang lagi ayat ini. Ulangan 1 ayat 8. Ini penutup. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Baca yang keras 1. Ketahuilah. Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masuklah. Dudukilah. Negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Untuk memberikannya kepada mereka. Dan kepada keturunannya. Katakan amin. 3 hal. Untuk dapatkan janji Tuhan. Siapa yang mau dapatkan janji Tuhan ini? Coba saudara mulai sekarang gini. Coba saudara mulai definisikan. Saudara mulai tentukan. Kira-kira doanya itu apa? Fokus. Dari sisi rohani. Saudara berkata, Tuhan aku mau lebih dekat sama Tuhan. Aku mau lebih bergantung sama Tuhan. Aku mau lebih taat lagi sama Tuhan. Saudara tentukan. Secara rohani. Supaya saya bisa punya buah roh lebih lagi. Saya mau punya karunia roh lebih lagi. Buah roh untuk bisa menjadi berkat buat orang. Orang bisa jadi teladan dari perbuatan baik kita. Karunia roh supaya saudara bisa melayani. Saudara dengan lebih efektif. Karunia roh apa? Karunia hikmat,
pengetahuan, ya kan, karunia bernubuat, karunia untuk buat mujizat, karunia menyembuhkan orang sakit, karunia membedakan, itu karunia untuk pelayanan. Saya bisa berhubungan dengan orang lain lewat apa? Karunia roh. Katakan amin saudara, untuk nolong orang, bantu orang, bawa kepada Tuhan. Tapi buah roh itu berguna. Itu udah bersifat Kristus, karakter Kristus buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Doa saudaraku minta, tetapkan itu secara rohani. Secara jasmani saudara mau sehat kan? Siapa yang mau sehat? Saya mulai harus target. Sehat, saya mau sehat. Mau sampai umur berapa sehatnya? Itu harus tetapkan dulu. Kalau nggak ada penetapan, doanya ngawur. Tuhan bilang, ketahuilah aku sudah serahkan negeri itu. Sekarang Tuhan akan serahkan negeri kalau kita minta. Yang kita minta harus jelas. Mau sampai umur berapa sehatnya? Kalau sudah, oh Pak, oh Tuhan, aku mau sehatnya sampai tugasku selesai menurut Tuhan. Misalnya kan. Oleh karena itu sekarang untuk bisa sehat saudara harus mau ngapain? Pertama harus makan teratur, olahraga teratur, istirahat teratur, cara hidup yang sehat. Cara hidup sehat, hati sukacita, ada damai sejahtera, nggak nyimpen kebencian, kepahitan, segala macam. Itu hidup sehat. Katakan amin. Jaga imunitas. Katakan amin. Secara rohani saya tentukan mau apa. Saya ingin supaya banyak orang disembuhkan lewat hidup saya. Banyak orang bisa kenal Yesus dalam hidup. Targetkan. Lalu secara hubungan, saya ingin bisa kenal, ya kan, raja-raja. Ini segala macam. Dan saya akan bisa masuk ke kalangan-kalangan tertentu. Untuk bisa apa? Jadi berkatkah? Untuk supaya bisa perluasan bisnis segala macam. Social life harus ada target. Saya perhatikan, saya mau tinggalkan pergaulan yang buruk. Yang hanya bisa meruntuhkan iman saya. Yang bikin saya rohani saya ambruk. Jasmani saya ambruk. Rumah tangga ambruk. Saya akan tinggalkan. Saya mau komunitas ini saya mau masuk. Harus ada keuangan. Keuangan. Saudara punya anak berapa? Punya anak 5. Umurnya berapa sekarang? Pada waktu tertentu dia harus kuliah. Saudara ada nggak niatan untuk membiayai sekolah mereka? Bagaimana rencananya sekarang? Ini harus saudara mulai pikirkan. Karena Tuhan bilang, ketahuilah aku sudah serahkan negeri itu. Katakan, kalau ketahui artinya saudara harus tahu dulu. Katakan amin, tahu dulu. Mau sampai kapan? Tuhan bilang, gak bisa kamu tetap tinggal di gunung ini. Harus pergi ke gunung Sion. Bukan Horeb itu tujuan. Sion tempat kita. Katakan amin saudara. Oleh karena ketahuilah. Saudara diberkati dengan khotbah saya sekarang. Saya bisa mengerti sini. Buka. Ayo mulai. Secara keuangan. Otomatis kalau kita tahu 10 tahun ke depan butuh uang. 120 juta. Setiap tahun harus nabung 12 juta. Setiap bulannya nabung 1 juta. Setiap harinya nabung 30 ribu. Ini harus semuanya dari situ mulai doa. Makanya kan doa itu apa? Ketahuilah. Ya saudara. Lalu apa? Masukilah. Masuk kan bergerak. Kalau ketahui bisa dengan rebahan. Tapi ketahui harus masuk. Setelah itu apa? Duduki. Selesaikan sampai tuntas. Banyak orang bisa kerja mulai. Tengah jalan mundur. Ini harus sampai selesai. Saudara diberkati, katakan amin. Katakan amin. Harus mulai doa. Apakah saudara punya doa pagi? Ini perlu apa? Kekuatan tiap hari. Pungut mana? Saudara makan makanan rohani. Karena yang di dalam ini. Boleh olahraga sepeda. Tapi kalau saudara nggak perhatikan rohani saudara. Nggak ada gunanya olahraga. Karena olahraga itu manfaatnya cuma sebentar terbatas. Saudara, tapi yang rohani ini penting. Katakan, jangan sampai hobi saudara menyingkirkan daripada ini. Tapi Tuhan akan mengasihi saudara. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Katakan amin saudara. Dia akan bawa saudara dekat dengan Tuhan. Dengan cara dia yang tidak terduga. Katakan amin. Saya mengasihi. Saya sudah selesai. Biarlah ini jadi berkat buat kita semua.